Oh ya, di formnya itu kan nama band apa, alamat ini manajer siapa, judul lagu apa, durasi berapa. Berarti nama band belum terlalu dituntut, manajer. Iya. Karena sing penting iki manajernya nek nama band sing penting manajernya wis kebek kan. Wis ketemu kabeh nama band wis sak ketok. Wis. Manajernya siapa? Si Nah, akhirnya Jomblo ini enggak ya? ya boleh. Wo yo. Akhirnya aku PD iki oh ya apa lek nang Mas Fani ae. No. Pada saat itu Mas Fani di Totem ada studio dan ada band yang di situ itu FM People. Oh, AI juga ya. Termasuk termasuk S2. masuk Dino, masuk itu ngomong itu ya. Iya. Nah, akhirnya aku datang ke sana sama Pendi berdua, marani DE, terus ya kita ngomong kalau ini ada semacam seleksi, kita butuh manajer, minta tolong dimanajerin untuk ngisi form ini, lagune adewe ku iki, ngono lah. Kalau mau nanti setelah ini kalau nggak keterima gak diterusno gak apa-apa, lek diterusno ya ayo sembarang wis penting iki sama pusing. Singkat cerita begitu. Akhirnya wis oke kene taruh ngono sik. No, Mas Drumono Mas Wani wis tibae 1-2 hari kemudian dia ngasih feedback. Ya wis kene tak manajeri. Manajeri maksudnya untuk seleksi itu. Untuk momen itu aja. Wis seleksi. Oh, oke, kirim. Udah kirim. Nah, ternyata nggak keterima, nggak kelebu tiba, kelebu. Berarti wis akhirnya beberapa waktu kemudian dapat feedback, oh kak iki nggak kelebu. Itu tahun 2001 paling ya. Iya, setelah kecelakaan ini kan 2000-an. Iya, pokoknya setelah kecelakaan lah. Nah itu setelah nggak keterima itu akhirnya ya wis, kini ngomong sama Bang Fani, wis mah matur suwun, gitu kayak ternyata nggak keterima ini terima kasih sudah sempat bantu. Tapi kalau semua mau meneruskan ayo no, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sesuai dengan kesepakatan di awal. Kok ya Mas Fani lo ayo teruskan itu masih tidak belum diteruskan ya ayo project ini kita teruskan. Kalau mau diteruskan gimana bentuknya dan kenapa Fani, kenapa langsung Fani, kan itu kan belum kenal masih. Nah saja nih ini langsung cocok kan ya persona ini iki sakjane lek aku bahasaku loh Mas ya, bahasaku pribadiku divine connection Mas. Divine connection itu kayak yang koneksi yang supranatural. Waduh akhirnya karena aku pas dino pertama nemoni Pendi iku kan juga nggak ngerti. Iya pas dhuwur ya Gusti Allah. Iya, aku kok sore-sore di omah iku moro-moro nyeklak sepeda nang matahari. Sepedaan numpak prima jagrak mbak ketemu Pendi. Pendi bingung ngafani menurut ya itu semua flow-nya itu mengalir kayak pintu yang dibuka aja. Akhirnya Bang Fani itu wis lagi diterusno konsepnya apa? No. Aku ya langsung mesti ini konsepnya ben ae. No. Ya wis lek ben sapa wonge. Nah, gitu kan. Ono, aku wis ono. Padahal gurung ono. tapi diangen-angen wis ono. Ya wis. Oh ya wis, kelompokno ae. Ono. Ya wis akhirnya aku oke. Para perundingan sampai Pendi. Akhirnya kita berdua tuh mengundang Vicky dan Nguk pada saat itu. Bantaran kabeh itu. Bantaran kabeh. Aduh. Wis nanggung ambil Vicky. Nah, kita datang ke Mas Wani berempat tapi kita kurang satu pemain. Gitu. Kurang satu pemain, akhirnya Bang Wani memasukkan AI FM People saat itu ya kita mengenalnya AI Kangean. Iya. Orang gabung. Ya begitu aja gabung ya udah kita jos wis langsung terus garap lagu maksudnya ya. Produksi Bang Wani itu akhirnya dia semakin hari semakin fokus, jadi dia mulai mengalokasikan energinya, tenaga, biaya
konsentrasi semua ke band ini gitu. Jadi kayak melihat ada sesuatu ya. iya, aku kayak melihat ya ada kadang-kadang tuh ada mungkin ya aku nggak tahu persis, mungkin ada aset yang nggak penting yang ini di lokasi nonang alat, dia memang support banget, jadi kan full, karena mungkin dia melihat materinya worth it untuk diperjuangkan. Iya. Seperti itu. Sampai akhirnya berjalanlah Flanela. Bawaannya kayak tongeng malian aja. Kata-kata sajam ini. Dan lagu-lagu kan di ajono meneh prosesnya diatur nang scoutingnya Sony atau mengulangi jalan yang sama tadi ada ditawari tadi. Oh enggak. Jadi akhirnya itu Sony yang pertama ya. Enggak. Jadi akhirnya pas kita sudah terbentuk band, berjalan solid ya, udah solid itu artinya ada bandnya, ada manajemennya. Kita udah berjalan, udah mulai manggung-manggung. Akhirnya dengan lagu sendiri. Wow. Dalam perjalanannya kita akhirnya menemukan bahwa lebih baik daripada kita masukkan demo ke label-label, lebih baik kita besar aja di kota kita sendiri, biar label sendiri yang datang. Itu ya. Waktu itu Mas Fani mengambil keputusan seperti itu, dan kita semua sepakat. Oh iya bang, toh kita juga indie kan, maksudnya independen. Saat itu ya. Oke ya wis, berarti gini, kita itu menganalogikan dengan buah mangga, pohon mangga. Ketika pohon mangga sudah matang itu ya wong teko-teko dhewe. Iya. Tapi lek sing mentah ya pasti diliwati. Emput dituku rego kula Iya. Begitu matang wis dipenek wong, disenggek dia sembarang kali wis. Ya, akhirnya dan sisanya adalah sejarah ya. Ya, sisanya adalah sejarah, dan akhirnya kita fokus untuk mengupgrade Flanela pada saat itu, baik dari musiknya maupun dari manajemennya itu. Dan pada saat itu aku bisa melihat itu seperti ada di internal Flanela ini seperti ada iklim di mana manajemen dan band itu saling beradu prestasi gitu loh Mas. Aduh, api-apian ya. Iya, aku wis tekan kene iki job ndi ngono. Kok iki aku tok ayo iki job iki boys, ayo performu. Di manajemen ini siapa ya selain Fani? Fani itu ada Hafid, ada Vicky Bambong, ono sapa? Biga iku aku lali. Iya. Ada Biga. Nah, wis iku lek ngene lali, biasane eling. Mari ngono ono. Kamu sing lali sing guru piano mang. Iya. Iki. Ambil sapa maneh ya. Beberapa aku lupa ya beberapa, tapi ada yang keluar dan masuk di manajemen. Cuman yang pasti aku melihat manajemennya itu seperti itu gitu Mas. Jadi kayak kita itu dalam tanda kutip ya yang positif ya, bersaing dalam hal positif gitu. Ya apa rek, jadi aku lek di studio mek turu-turu ngegame ini. Terus ono Mas Fani teko turun tok aire Mas. Jadi kok sisuke lek wis Sabtu Minggu karo job. Waduh Sabtu gak job lapo ya. Tapi secara teknis apa sih yang ini kalau boleh nge-share ke kanca-kanca di KCMT di rumah. Apa yang dilakukan oleh manajemen untuk membuat Flanela itu besar di kotanya? Apa yang dibuat? Ya apa yang dibikin oleh mereka secara packaging atau secara job atau apalah. Oke. Aku ngene Mas. Mas Fani itu membuat Flanela itu walaupun kita band lokal, tapi kita harus beretitude, berpackaging seperti band nasional gitu. Jadi kita nggak menunggu orang membranding kita branding kita sendiri gitu. Jadi makanya aku ingat pada saat itu kini ku ono acara Flanela main ambek band Malang kabeh bolo-bolo dhewe main di ABM. Tapi ya biasa lah ada kan lek budal main kan go sepeda, go gitar di coba sepeda dari parkiran mlebu. Rek kan. Wis ketemu kan main jambir mari kan. Flanela gak Mas?
motor orang sampai betul tuh ya isi lah sini anjing ini arek paling batin arek waduh lapo sih pada saat itu mungkin pasti teman-teman berpikir seperti itu ya enggak teman-teman lah mungkin siapapun lah ya mungkin ben opo sih waduh kok Matis. atasannya ben malah kayaknya kayak ya seso ngono tapi ternyata itu adalah bagian dari strategi yang dilakukan Mas Fani untuk membranding kita Ya. dan itu berhasil. Aku setuju lah menurut saya. Ya setuju karena sebuah pertunjukan itu sebenarnya dimulai dari band itu tadi datang. Iya, dari keluar rumah ya. Dari keluar rumah dan datangnya ada DVD behind the skin itu karena ya konsepnya memang tetap iso menunjukkan mobil pun itu sudah pertunjukan. Betul. Ya, api itu. Buat seorang seniman itu pertunjukan ya bukan hanya di atas panggung. Iya. Di bawah panggung, aktivitas kita sehari-hari itu sebuah pertunjukan sebetulnya. Ya karena itu arek kadang keliru ya, teko di venue nyopol arek dhisik, iki gak dicepakno ya. Sing kate main gak dicepakno to. Iya. Lah kan mungkin Vanilla kan teko dek memprepare apa yang harus dipersiapkan untuk main, baru lah kungku nyopol. Iya. Jadi gak nyopol dhisik salah ngomong iki kita sepele tapi itulah. Jadi di manajemennya Flanela pada saat itu memang ada job desk. Jadi kayak stage manager ya. Stage manager itu dia harus datang dulu sebelum kita datang. Dia mengklirkan area, memastikan bahwa kok lek teko itu flow-ne iku enak ngono lho Mas. Set untuk ngene-ngene. Jadi ya itu termasuk job desk-nya dia. Paling sing rasane kepingin ya. Ora ya. Gak iso ngrasani. Iya. Melo manajemen Vanilla. Ya. Tapi itu proses pendewasaan kabeh lah. Iya. Dan yang di-share sama Basia tentang itu sangat-sangat tapi ini masih relevan tuh zaman sekarang ya. Apa itu? Ya untuk mempackaging secara tim, secara manajemen itu kan sampai sekarang pun masih relevan. Itu kan yang dilakukan musisi-musisi dunia yang dari dulu sampai sekarang dilakukan Iya. juga ya. Berarti ya itu everlasting Iya, sebetulnya. ya. Malah mungkin aku sih dulu ya kuliah. Kuliah itu ada SDM untuk lighting, untuk panggung, untuk apapun. Jadi ya nggak tahu kalau yang lain ya. Jadi saya pikir bener sih ya bener Vanilla bahwa memang harus dipush mulai toko. Gak apa-apa dalam romantis. Sing jelas tunjuk koncone dhewe. Koncone dhewe. Nah, kemartis banget orang bemo ya. Setelah Vanilla, Rolet ya. Iya, right. Tapi lagu sing seneng aku juga. Vanilla aku 3 hari yang lalu ya. Angeli apa kira-kira kamu? Hampir semua lagu itu aku sama Pendi lah. Yang Angeli ya, yang kamu tak Uh, Angeli ya. Enggak diantara Angeli sama 3 hari yang lalu. oh ya Angeli pada saat itu ya lebih sebetulnya album pertama itu ya wis aku ambil Pendi lah. Karena kita juga bingung Sopo ya. bukan Mas antara kita berdua ki sopo sing luwih akeh sopo sulit titik itu bingung Mas karena workshopnya ya berdua juga gitu loh. Tapi labelnya nggak menuntut ya. Nama siapa yang ditulis? Ya nama dua nama ini Oh. sampai sekarang itu aku ambil Pendi. Soalnya kan ada label yang mempermasalahkan gitu, ada yang tidak. Terus ini kabeh kudu tulis ya jeneng hubungannya kayak Royalty. ya. Rolet, jadi apa? Oh enggak, jadi aku ambil Pendi itu wis ono sistem di publisher. Oh, dulu Ya. itu. Ya, Sekarang. sampai Oh, sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang yang kalau berkaitan dengan royalti itu memang udah auto gitu. Jadi begitu ada monetize itu masuk ke rekeningku sama rekeningnya Pendi. Jadi kita nggak ada. Oh, ikut payung hukum yang sama, apa besar yang sama Publisher yang untuk sama. Vanilla Ya, atau untuk semua karyanya. kayaknya semua karya bersama. Oh, Untuk Flanela di satu publisher yang sama, yang lainnya aku nggak tahu Pendi. Kalau aku sih iya. dan berjalan sampai sekarang ya. Sampai sekarang Musik menghidupi loh Mas ya dia. menghidupi. Karya menghidupi. Dia Rolet album tok ya. Album tok. Tapi aku jatuh cinta dan sempat apa manggung-manggungi orang rame lho fotonya dulu. Itu tahun piro Mas Rolet itu ya? Iki ono manajer iki. Oh. Pernah dadi manajer iki. Pak Oh iya, Boy. Bro.
2005 kan, 2045. Musik kuliah. Joker kita jadi ya. 2003. Joker, kerja. Iya, mulai Joker. Mulai Joker terus baru jadi Rolet. Rolet. Pak Yan yang ngasih nama. Yan Yohana. Yohana. Pak Yan Yohana yang ngasih nama. Itu balik mana? Sorry. Planera pun itu Pak Yan yang turun ke teman-teman di Malang. Bukan. Atau ada talent yang turun ke Jadi waktu itu Scouting kok, momennya itu pas ono aku lupa ingat ya, tapi ada satu masa itu Mas Fani iku ambek Mas sopo sih rek, wong Jawa Pos, ambek Mas Dani, Mas Ahmad Dani. Iku pas nang Malang pisan segala macam. Ahmad Dhani Dewa. Iya. Ahmad Dhani Dewa. Itu pas mereka, aku nggak tahu persis gimana, tapi akhirnya masih sopo sih rek, lali mana ini apa iki? Perlu. Jawa Pos iki iku akhirnya nekakno satu produser lah dari Jakarta. Dan bener Mas, akhirnya mereka yang datang ke sini gitu. Dan bener dari mereka yang datang ke sini dan Mas Fani mempresentasikan Planera di Malang ya, tanpa harus ke Jakarta ya. Mempresentasikannya di mana sama tahu? Di perjalanan antara Juanda ke Malang. Jadi orangnya datang turun Juanda sama Mas Fani dijemput pakai mobil. Di setelno videonya di dalam mobil itu kan ada video di monitor di mobil itu loh. Disetelin di situ perjalanan ke Malang sampai Malang istirahat, besoknya langsung ya, ketemu anak-anak gitu. Itu rek. Pertama ya. Iya. Apa pertama itu? Mobil Harpa. Harpa. Oh, yang Sony Pak Yan yang itu si Rolet Sony. Sony kalau Rolet Sony. Oh, album gitu ya. Iya, Sony ku Rolet ku malah kontraknya 6 album Mas ini. Kontraknya 6 album tapi baru kebayar 1. Iki saya diburu-buru ya. Buronan label. Kok apa? Yang Rolet. Iya Rolet. Rolet itu ya apa itu ya? Kok agak itu. Maksudnya apa sing Ya kok gak sampai 6. Oh, ya buyang. Oh. Wis buyang lah. Rolet gak Ronaldo ya. Putih Ronaldo. Ronaldo Rolet putih. anu si Baros ya. Terus sobar. Sobat itu. Iya. Iya. Ini yang kecil kasih rumah. Duduk tak duduk. Lantai lah. Harusnya Nampil. iya. Ya setelah Rolet nggak ada lagi. Sing band, sing membawakan karya. Ini sing mbek Ronald sing Oh, Bogor. iya, Neil. Neil. Iku aku mbek Ronald, ambek Boni iku drumere The Comment. Oh, Aku ngerasain The Comment. Gomel. Ya kan tuh Epi bareng itu loh. Iya, Epi bareng kan sempat di The komen Comment itu. iku ambek si Meko. Miko gitaris si Anaknya Arthur Kaunan. Heeh. Lek gitaran keliru deh, ngene Mas be. Kan benernya ngene Mas. Miko ini wah ini sistem player juga ya. Sistem player. Aku sering tahu di YouTube. Bener padahal. Nah, oh sempat rilis. Sempet rilis. Tadi iku pas iku ambek Naga Suara. Terus pas Pak Rahayu iku nawarin, ini video klipnya yang bikin maunya siapa gitu kan. Nah, bareng ngono, siapa aja Pak? Ada ini. Nah, sing sijine iki anak-anak dhewe. Ini aja Pak. Iya. Akhirnya di lokasi itu malah kabeh. Asik ya. Padahal lokasi itu di Kawah Putih. Kabuti itu Jawa Barat ngono, Oh. Bandung ngono. Malang tok iki. Jadi sing kudu wong Malang ku Miko mau. Meko iku Surabaya ana sini. Oh. Kan ngatur kaune. Oh iya. Bareng ngono si Boni itu wong Jakarta ambil model iku arek Bandung. Sing muncul ke Si atas ya. Sone wong Malang. Sing model kalau sing atas kamu dimulino.
Nil, terus setelah Nil langsung ke Baghdad ini masih ada beberapa lintasan band atau solo ini. Jadi pas aku sempat keluar dari Flanela, awal-awal aku keluar dari Flanela, aku pernah jadi additional sih. Satu band yang memainkan lagu sendiri. Oh. Nah, formatnya itu 4 musician, 3 vokalis, cowok-cowok semua. Jakarta. Nah, ini band Mandarin. Mandarin orangnya Cina? Wah, iya. Oh, tak kira musiknya ya? Enggak, bisa ngomongin. Nanti mereka itu Tak kira berani popo. iki dan asli wis ngomong. Jadi akhirnya ya jadi karena mereka itu pas mau tour pemain keyboardnya berhalangan. Nah, yang bikin cover album mereka itu si koncoku lah gitu lah di Medan sana. Akhirnya kenalan sedemikian rupa akhirnya gak boso Mandarin mas. Iki keyboardis iki. Macam piano yo. Aku percaya kan, aku sih kayak tadi di jero ruangan itu, aku sampai kerasa itu ngomongnya kayak ngomongnya aku gitu, ngono kan. Rasanya aku gitu. Ini, baru akhirnya setelah ngomong suwe, baru konco ini ngomong pakai bahasa Indonesia. Bro, ini anak-anaknya ternyata pemain keyboardnya nggak ada, gini, lo bisa bantuin nggak? Oh, no. Akhirnya, yo kapan deh? Aku lagu dia karo gini. Dok, gampang kok, yang penting aku gelem apa kasih, ngono lah. Yo sih, aku tak pikir sih, ngono lah. Singkat cerita akhirnya aku ngobrol sama keluarga di Medan. Pada saat itu aku di Medan. Oh, gak apa-apa, nih, ajarnya wis, ngono kan. Oh yes, oke wis, aku ngomong sama Mas tuh kan. Aku ngomong oke, begitu aku ngomong oke tuh Mas, langsung dikirimi apa jenenge tape sing pompo ya, apa tape sing portable iku, sing ono CD-ne CD player di dhuwur iku. Dikirim nang omah iku CD player. Marutama ya. Oh enggak di Medan iki. Itu sudah Medan. Ambek CD Mandarin enggak mau ini Mas, CD loh ya. Pakai berarti lagunya kan. Plus 1 CD lagunya mereka. Ambil keyboard siji Triton pada saat itu das waduh akhirnya berarti dia ngasih itu sing songlist itu sa album iki wajib karena ini lagu dhewe kudu iso mano sing iki lagu sing iki lagu iki ngono lah wae wis lagu cau ngono kan aku sampe iya akhirnya ngulik Mas ngulik. Nah, karena aku kan familiar sama Triton ya, jadi buat aku gampang pakai chord Triton, dapat soundnya dapat. Ternyata si pemain keyboardnya itu juga pakai Triton itu. Jadi ini keyboard panitia. Keyboard panitia. Bang soundnya gue ketemu kabeh. Oh, dikira. Wes, baru pas latihan, orang lah lagu andalane mereka itu. Aku sih weling judul iku Fung Yin Tin Dia. Ini perlu ditanya jadi ini apa yang bahasa Inggris? Itu dalam translate Fung Yin Tin Dia. Jadi Fung Yin Tin Dia iku artinya iku unsur-unsur bumi lho, angin, tanah, air, sampai api itu lho, siku lho. Jenenge apa Mas Ben? Gens 21 lah dia. Gens 21. Nah, itu akhirnya main pas latihan pertama itu ono lagu andalane Fung Yin Tin Dia iku des Persis soalnya loh, jadi keyboard iku kok. Soalnya ngomong itu, akhirnya mereka semakin semangat, akhirnya kita tur Indonesia. Sempat tur Indonesia? Sempat tur Indonesia. Malam ada. Karena mana di sini kan populasi ini soalnya. Oh, nang pecinan-pecinan dong. Iya. Main mau ini bareng saya. Waduh. Tapi worth it berarti ya. Secara finansial pastinya worth it gitu ya. Worth it banget. Worth it acur. Worth it acur. Karena mereka kan promo. Mereka kan orang kalau promo kan ngeluarin duitnya. Iya. Sedangkan aku additional, aku nggak punya kepentingan. Jadi mereka membutuhkan jasaku lah dalam tanda kutip ya. Dimanja ya. Dimanja akhirnya, wes dah apa. Yang jodoh kayak. Wah. Angel lagi. Ya anu ya,
sajane mang kalau iki mang BKCMT mang mungkin fokus di gosip atau sensasi mungkin gampang nih takon Basia kenapa keluar dari Flanela, kenapa keluar dari Rolet, ini tak gali terus cuman saya lebih menarik buat saya pribadi ya mungkin buat kanca-kanca bahwa ada enggak? Iku mang ketoke ceritanya kan seneng kabeh Mas. Seneng dalam arti secara musikal, ada beberapa yang secara materi mungkin. Ada enggak saat-saat kecewa, sakit hati, bahkan dari apa yang menghidupi awakmu? Kan musik ide itu ternyata janji kok ini ya. Pernah enggak ngalami dari banyak band, banyak karya-karya musik gawe sejarah musik Malang Raya mungkin sangat membanggakan. Jadi ada nggak saat-saat momen-momen terendah dalam proses berkesenian seorang Basia? Lo gak ngomong sing apa ya, sing sensasi mungkin secara musik dari segala macam aspek sing membahagiakan awakmu, tekan mental, tekan jiwa, tekan materi bahkan. Dan kita malah ada momen yang tak tinggal aja. Pernah nggak ngono iku Bas? Sedangkan apa sing kok lakoni mang ketoto kabeh kok bener dalam arti proses kalian niku mah lho sing di-share mang bener. Iki lebih ke financial atau Ya, lebih ke keinginan untuk malah meninggalkan musik lho. Awak tuh sebenarnya kalau loro hati itu kan janji ini tok akhirnya sing hal-hal gak ngomong person, gak ngomong band tapi sak momen iki. Gak ngomong tahun, gak perlu ngomong tahun, tahu gak pernah ngalami ngono. Guys, gak ini gak musik-musikan. Sebegitu dalam dihempaskan oleh apa yang kamu cintai. Enggak Mas, jadi aku lebih ngene sing tahu tak alami loh. Iku musik itu nggak mungkin bisa hilang. Tapi aku yang dari aku sendiri yang harus mengerem di satu periode tertentu. Jadi contohnya kayak inilah kayak simple ketika ADW dadi arek sekolah ben sore dolen basket sepedaan begitu 2 minggu 3 minggu sebelum ujian nasional ya satu periode itu kita memberhentikan diri kita sendiri, kita punya inisiatif sendiri untuk oke, kita postpone dulu, tak hold dulu karena aku mau fokus buat itu ujian nasional gitu kan. Ujian nasional mari ya balik maneh ujung-ujungnya. Nah, buat aku lebih baik aku bisa mengerem daripada dipaksa ngerem gitu. Jadi kalau kaitannya dengan bermusik itu ya fair aja lah, financial ya. Financial itu kadang-kadang memang kita tahu lah, semua tahu kalau bersandar sama musik itu ya lumayan berat lah di musik itu ya, mengandalkan income ya, dari musik. Semua musisi bisa 100% ya, betul. hidup dari musik. Nah, akhirnya kita harus punya inisiatif sendiri untuk aku berhenti satu periode ini untuk memfokuskan bidang yang lain yang bisa jadi wadah rezeki, pintu rezeki bisa masuk kan. Nah, di situ sampai titik tertentu akhirnya aku bisa bermusik lagi. Ya. Apa bahayanya lah gak diri? Waduh, bahayanya ya nanti kita nggak bisa mencukupi diri kita sendiri akhirnya kan. Dan itu nanti dampaknya banyak tuh Mas. Iya. Dampaknya banyak. Nanti mungkin kita di sosial kita jadi nggak enak, di teman-teman sendiri. Sosial. Ya. Dan kan kondisi seperti itu kan sebetulnya menimpa ke semua orang ya. Dan musik itu duwe hal-hal yang bisa menjadi racun ya, lagak dirim. Ya. Adiktif ya Mas. Iya, ngono ya. Adiktif. Tapi ini gak iso ngerem, musik malah membuat kita ke arah sing cara menikmatinya atau enggak sing harus direm lho. Harus direm itu ya itu mang karena kita wis kadung kesenengan kaya kadung kesenengan mungkin ya kesenengan cangkruk tapi kocok-kocok band-bandan terus sampai lali wayahe mandek. Yo bablas wae bahaya ngono kan. Apalagi kalau kita sudah ada tanggung jawab di rumah, dalam hal ini punya keluarga gitu kan, jadi
Jadi ini mending Itu peran manajer perlu nggak di situ, Mas? Sebenarnya kalau ada seorang manajer di situ, jadi bisa ngerem tapi kamu tetap bermusik, manajer atau agensi atau apa? kalau kapasitasku saiki ya gak perlu sih Mas. Mesti cuman nggak tahu ya kalau sudah yang kapasitas level-level Iya, musisi jos-jos itu mungkin dia perlu ya mungkin. Iya. Personal manager kali, personal manager. Jadi ketika kita terlalu banyak campur dilino, kayak Fani zaman awakmu turu itu mau. Iya. Itu kan orang lain yang harus warning ya. Iya. Ya. Itu kalau yang itu kan memang kita itu cara kita saling membangkitkan mood kerja gitu kan, saling lempar-lemparan sindiran. Tapi kamu pernah ngalami seperti itu ya? pernah alami. Berhenti sejenak, ngeri. Iya, aku pernah, maksudnya di luar musik Mas, aku tahu ya tadi maksudnya melakukan profesi yang lain tuh ya pernah gitu, kayak kantoran, kerja kantoran, mari ngono ya kerja kantor mlebu jam 9 mulai jam 5 9 to 5 to 5 mari ngono sing kudu gawe laporan lah wis ngono, mari ngono kerja wis sembarang kali wis dadi maklar ya tahu. Tapi ketika petani, dari pekerjaan itu kamu punya duit, punya modal, kamu kembali ke musik? Enggak, coba. Oh maksudnya Setelah kerja kantoran kan dengan intinya membangun basic ekonomi sih, terus mau kamu duwe sesuatu kekuatan balik nang musik berkarya mana apa? iya Oh, tetap bermusik kan karena nguati ekonomi sih ya, nguati finansial sih. iya, karena toh kan bermusik nggak bisa hilang. Iya, bener lah. Dan iki aku gak ngerti Mas bener apa salah, cuma lek jariku. Bener kabeh nek iki sing dermono sing ngaduwe ro kok. Sepakat toh. Iya. Sepakat tok wis. Ayo tok. Lah aku iki wong kan apa ya ngarane Mas lek semakin gak duwe utang ku semakin enteng karo berkarya ngono Mas. Iya, simpel. Tadi lek iso semakin gak duwe utang iku semakin kayak lagu tambah enak ya Mas. Ya apa kata berkesenian loh lah gitu. Tapi ya diimbangi dengan gaya hidup yang yang jangan yang aneh-aneh ngono Ya sama sewajarnya. Setuju berarti ketika ada quote ya, ada seorang seniman besar ini jari ini ya musisi memang harus membangun basis ekonominya yang kuat agar tidak kejar setoran lagi. Jadi kayak ngarang lagu ya akhirnya nyantai karena basis ekonomi ini pawon memang bendino semangat pinter. Setuju berarti ya. Setuju. Karena banyak seniman yang menolak job-job di luar idealisme, kadang-kadang melukis gambar Pancasila tok, wis liya gak gelem. Akhirnya kan ekonomi mau ndak mau tersendat ya. Kalau ternyata itu tidak menghalangi seniman itu ya monggo, cuman kan kembali ke. Tapi ndak semua, memang semua seniman atau musisi iso jejak dengan idealismenya dan hidup itu menyenangkan keluarganya, no, penting apa sih kayaknya? Penting. Karena itu kan sebetulnya itu environment lingkungan ya. Kayak seumpama ini kalau aku dalam berkarya Mas ya, proses berkarya kayak aku pergi ke satu tempat nang Sendang Biru. Tujuanku nang kono kate gawe lagu, produksi lagu. Aku nggo peralatan segala macem, nyewa tendo, nyewa sembarang kalir wis sampai di situ di Sendang Biru. Begitu nyampe aku nggak mungkin bisa langsung bikin lagu. Pasti yang aku lakukan adalah membangun moodnya dulu. Maksudnya di lingkungan itu aku kenalan lebih uang, klik ya. Sendang Biru nih, Delok Laut, dan sampai semua itu mungkin sudah mulai terbiasa, sudah mulai sinkron, baru sudah lagu. Itu bisa jadi butuh berhari-hari untuk bikin, dan itu sering aku lakukan sih gitu ya. Kayak seumpama aku ono kanca duwe villa ono villane di Ubud. Bro, gua pinjam villa lu ya. Ini mau ngapain lu? Mau gini. Ya udah, Mas siapa? Sendiri gua. Oh, ya oke. Aku budal nang kono.
tekan villa niku ya aku butuh waktu 1 minggu dulu untuk ya kayak kehidupan normal biasa, membangun ambil wong sing jaga villa itu semakin akrab, begitu kliknya dapet, wis akhirnya produksi. Itu kan membangun environment kembali, itu juga terjadi di dalam rumah gitu Mas. Kaitannya sama yang sampean ngomong tadi, kita memenuhi menyenangkan orang di sekitar kita, keluarga itu. Nah, orang di sekitar kita ya kayak mungkin keluarga ya, anak, istri atau orang tua siapapun itu juga bagian dari kita sebagai pekerja seni untuk membangun vibe yang asik di rumah itu. Supaya kita juga bisa berkesenian. Gak mungkin kan vibe ya angel lah ya ono sih Eminem ngono ya. Ya Eminem. Eminem ngono kopeng ngono tapi ya mati ya. Ya juga. Ya, tak pikir apa ya? Sore ini kita dapat banyak dari seorang Basia. Yes. Bahkan aku pribadi surprise ketika ada beberapa quote yang memang harus di-share. Ini tujuan ini kan membuktikan bahwa manajemen packaging di sebuah brand itu perlu, dan ternyata Flanela itu dibangun dari hal-hal detail yang diperhatikan oleh manajer mereka. Fani siapa jenenge? Fani Totem, Fani Kacamada, Fani Yuryanto, Fani Kucing dengan sangat intens. Jadi teko nggak mobil itu sepele, mungkin ada kru ya, masing-masing personel ada kru. Ya karena tahun 90-an kita ketinggalan jauh dengan band ngamen, band Surabaya kalah. Malah Kang Gemben main gandol pickup, itu lutan numpak GA Surabaya, numpak mobil loro telu, nggawa kru DVD. Ya secara permainan kita nggak pernah kalah, bahkan mungkin di beberapa segi kita menang. Tapi secara awal ngono wong wis sing bayar sing kasih iku mesti ndelok sing numpak motor rapi. Kayak image branding, terus kedua banyak ada apa yang nanti konco-konco mungkin ini 1 jam mungkin sini yo. 1 jaman. Ya, asik lah. 1 jaman bisa kita ngobrol banyak dengan Basia. Apa pas kira-kira sing tekan backyard itu kan berarti kamu nggak backyard di Malang dengan musisi lokal Malang, berarti ada satu harapan dari seorang Basia, seorang komposer sekelas Basia untuk nggawe karya bersama konco-konco. Pasti ada sesuatu sing garayamu semangat lah. Trigger apa kira-kira? Ono harapan di Malang untuk secara musik apa-apa. Lala kamu kepingin gampang kan nggak di Jakarta apa biasanya apa nggak dhewe kan nyanyi iso, tapi kita bisa repot-repot ngandeng berapa vokalis, mau banyak lagi. Apa yang membuat awakmu tergerak dari karya bareng banyak orang di saat awakmu ini iso nggarap dhewe? Yang nomor 1 itu silaturahmi. Sanggulan banget ya. Sanggulan banget. Ya, silaturahmi itu penting dan itu sebetulnya indah gitu loh, silaturahmi. Dan mungkin bisa dibilang apa yang terjadi di kakak-kakak Fresh Corner, kakak-kakak kafean itu sebetulnya juga termasuk bentuk silaturahmi yang terbukti gitu ya. Dan culture seperti itu perlu mungkin dibudayakan gitu Mas. Budayakan. Jadi satu silaturahmi, itu yang kedua ya kita memang harus mengupgrade. Maksudnya gini, kita itu harus terus bergerak maju. Jangan mundur. Bahkan kalau kita berhenti, sebetulnya kita itu ketinggalan karena yang lain itu maju. Iya. Jadi kita harus terus maju gitu. Nah, sejauh yang bisa kita lakukan, ya sekarang ini yang bisa aku lakukan sejauh ini ya masih backyard ini, Basia and the Backyard. Sebetulnya Basia and the Backyard ini hanya masih kecil, masih sebagian kecil dari angan-angan yang besar gitu loh Mas, yang ingin kerjakan. Tapi setidaknya dengan backyard ini harapanku juga selain silaturahmi bisa bergerak maju. Dari aku pribadi itu aku selalu kepingin produktif gitu.
aku merasa rugi. Nah, ini aku dewe ya, aku merasa diriku rugi lek aku dalam satu hari ini tidak ada sesuatu yang bisa aku hasilkan gitu loh. Nggak harus uang sih, tapi karya lah. Nah, itu koyo eman ngono lho Mas. Iya. Rasa rugi itu aja. Jadi ada target tahun ini atau kapan? Tahun ini lah iso lagi. Berarti ada 10 lagu, 8. Sementara ini itu Bellamy 2, Desmond 1, Ragilda kalau sama Niki saya 2, si For itu rencananya 2, Banyak ya. Ufra, Boim Dewe Gorong, paling kok si Cimane gampang sih. Nah, aku ada satu project itu yang sama si For itu sebetulnya lagunya itu konsepnya dinyanyiin rame-rame. Jadi aku sama Norman pengen nanti lagu itu dinyanyiin sama Randy, sama termasuk sama Mas Wahyu juga. Belum sampai Mas. Kalau sama Norman kan mengingat jadwal Mas Wahyu padat. Gorong lumpia. Iki sih vlog gorong lumpia loh. Api. Ya pasti mau lah, Mas. Wong rame-rame ya, dhewean lo bingung ya. Ora ono rejuvenate apa rearrangement lagu aku jatuh cinta aku daftar sih. Wis didisiki ambek Mas Danar ambek Vivi Mambo iku. Wis tau deh. Aku pas di Australia kok dikirim video. Woi, iki lho. Danar kurang alternatif ta. Kurang disco kon iku. Iki lho WA. Ya. Muka-muka lancar lah, Mas. Muka-muka lancar karena ya sing penting lebih dari karya, lebih dari apapun kehadiran Basia sebagai seorang musisi di Malang Raya tak pikir sudah sangat mewarnai dan membanggakan. Ini sangat membanggakan karena aku mau salah satu komposer, songwriter idola favorit kayak aku lah. Biasanya favoritku biasanya liane memang senang. Basia ini salah satunya. Ya karena selera aku selera umum dia. Mewakili selera umum dan Basia ini salah satu yang terbaik. Dan muka-muka memang membawa iki udah ternyata Malang sih banyak pasol, banyak kepingan sing gini karo dan itu dari sini pun semoga bisa terangkai bahwa kita tahu bahwa masih ada Basia, masih ada banyak nama yang lain. Muka-muka di KCMT silaturahmi ke mereka semua dan sore ini matur nuwun Basia, matur nuwun sangat dan apa ya sehat, karya ini ditunggu terus dengan tidak mengajak Mas Wahyu iki apa tidak mengajak ataupun mengajak yang penting kabar baiknya ditunggu. Kuwi itu lah ngancam loh. Aku matur nuwun jajaran Basia. Rek lagu sembarang apa ya. Sampeyan kudu sing nyanyi. Apa iku? Aku jatuh cinta meneh. Iya. Sapiro sampeyan Mas? Standar biasa nih. Oh, standar. Ini. Ketemu lagi nanti di episode ke 15.000 dan selalu nonton juga CMT muka-muka kini oleh saling bisa memberikan energi positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sini Masuk kan? aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya, tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Baik, teman-teman kata sudah. Surat.